Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari series Delivery Man. Drama ini menceritakan tentang seorang pria bernama So Young Min yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Kemampuan tersebut ia manfaatkan untuk menjadi sopir taksi yang beroperasi di malam hari. Taksi yang ia kemudikan merupakan taksi khusus yang disediakan untuk penumpang hantu. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Suatu hari, Yongmin mengantar temannya yang bernama Sokjin yang sama-sama berprofesi sebagai supir taksi untuk pulang. Saat sampai di rumah Sokjin, mereka memergoki beberapa pencuri yang sedang mencuri barang-barang milik Sokjin, tepatnya perlengkapan pengeras suara mahal. Para pencuri yang ketahuan itu pun kabur dan Sokjin meminta Yongmin membantunya mengejar para pencuri itu. Yongmin meminta imbalan $500 pada Sokjin dan terpaksa Sokjin menyanggupi permintaan Yongmin daripada kehilangan pengeras suara berharga mahal itu. Mendapat motivasi bayaran, Yongmin pun bergegas mengejar para pencuri itu, tentunya meminta bantuan para petugas patroli lain untuk memberitahu lokasi pencuri itu. 하리오 서영민입니다. 흑운동 창수. Setelah aksi kejar-kejaran, Yongmin bisa menyusul para pencuri itu yang terjebak di jalan buntu. Yongmin yang mengejar pencuri itu pun terlibat perkelahian dan akhirnya bisa menangkap pencuri itu. Keesokan harinya, Yongmin menjalani hidup seperti pemuda pada umumnya. Rupanya Yongmin tinggal hanya berdua dengan neneknya. Saat Yongmin hendak berangkat kerja, dia membersihkan taksinya terlebih dahulu. Saat sedang membersihkan taksinya, dia tak sengaja menemukan sebuah ponsel di kolong kursi. Ia mengira ponsel itu milik penumpang sebelumnya yang ketinggalan. Namun saat mencoba menyalakan ponsel itu, Yongmin merasa seperti tersengat listrik. Yongmin yang kaget pun menjatuhkan ponsel itu dan entah kenapa terlihat seorang hantu perempuan muncul sekejap di dalam taksi Yongmin. Kemudian, Yongmin didatangi seorang penagih hutang dan ternyata Yongmin punya hutang sebesar 100 juta won. Belum disebutkan dari mana utang itu karena Yongmin sendiri terkejut dengan jumlahnya. Rumah Yongmin dijadikan jaminan dan akan dilelang jika Yongmin tak bisa membayarnya. Yongmin hanya perlu membayar uang muka 20 juta won secepatnya agar rumah Yongmin tidak dilelang. Tentu saja Yongmin bingung harus bagaimana karena tak punya uang sebesar itu. Malam harinya Yongmin mendapatkan penumpang aneh yang berpakaian seperti hantu. Rupanya para penumpang itu adalah aktris yang hendak syuting. Setelah mengantar mereka, Yongmin mengendarai taksinya di tengah kota. Namun ia dikejutkan dengan seorang gadis berpakaian putih tiba-tiba ada di dalam kursi belakang. Yongmin mengira gadis itu adalah salah satu penumpang berpakaian hantu tadi, lalu menyuruh gadis itu keluar. Yongmin melihat kaca namun tak melihat bayangan gadis itu. Gadis itu keluar menembus pintu mobil, sehingga membuat Yongmin syok. Saat gadis itu keluar dan menjauhi taksi, tiba-tiba gadis itu kembali ke dalam taksi seolah-olah tak bisa pergi dari taksi. Rupanya gadis itu adalah hantu sehingga membuat Yongmin ketakutan dan pingsan seketika. Gadis itu berniat membangunkan Yongmin, namun tak bisa menyentuh Yongmin. Ia keluar dan menembus pintu. Gadis itu sadar bahwa saat ini dia sudah mati dan menjadi hantu. Pagi harinya, Yongmin bangun dan kembali panik saat melihat gadis hantu itu ada di sebelahnya. Yongmin keluar dan gadis hantu itu mengejar Yongmin. Namun hantu itu menghilang tiba-tiba. Yongmin panik ketika mobil patroli hendak menilangnya karena parkir sembarangan. Karena itu, ia meminta petugas patroli mengecek apakah ada gadis di dalam taksinya. Petugas itu tak melihat siapapun di dalam. Hal ini membuat Yongmin lega. Saat masuk kembali ke dalam taksi, Yongmin dikejutkan bahwa gadis hantu itu rupanya ada di dalam. Dan cuma Yongmin yang bisa melihat gadis hantu itu. Sambil ketakutan, Yongmin bertanya mengapa gadis itu ada di dalam taksinya. Namun gadis itu tak tahu apapun. Bahkan dia tak tahu namanya sendiri alias tak ingat apapun. Di sebuah makam, seorang pria mendapatkan pesan bahwa investigasi kasusnya akan dilimpahkan ke kantor polisi yang lain. Pria itu teringat dengan kejadian sebelumnya
di mana dia melihat seorang pasien perempuan yang dirawat. Ia menjadi panik saat melihat alat-alat penunjang kehidupan pasien itu telah dicabut, seolah-olah ada orang yang ingin mencelakai pasien itu. Kembali saat ini, rupanya makam itu adalah makam gadis bernama Kang Ji-hyun, yang wajahnya sama dengan gadis hantu yang ditemuin Yongmin. Apakah pria itu adalah ayah Kang Ji-hyun si gadis hantu? Hantu gadis itu terus mendesak Yongmin. Apakah mengenal dirinya? Bahkan ia mengira Yongmin itu dukun karena bisa melihat dirinya. Yongmin yang masih takut tak berani menghadap Ji-hyun dan mengatakan tak tahu mengenai hantu itu. Dia curiga bahwa ia mati karena tertabrak taksi milik Yongmin. Tentu saja, Yongmin membantahnya dan mengklaim tak pernah terlibat kecelakaan sampai sekarang. Kang Ji-hyun tak percaya dan malah menuduh Yongmin lah yang membunuhnya karena menemukan noda darah di dalam taksinya. Yongmin memberikan bukti bahwa itu bukanlah noda darah dan hanya bekas riasan penumpang yang berpenampilan hantu semalam. Ji-hyun percaya lalu Yongmin pun mengusir gadis itu. Ji-hyun memberitahu bahwa dirinya tak bisa jauh dari taksi dan membuktikan pada Yongmin yang tak percaya dan benar, Ji-hyun kembali ke dalam taksi jika menjauh dari taksi. Yongmin yang melihat hal itu pun terkejut, namun ia tak bisa berpikir lebih jauh karena ini waktunya kerja. Ia menjemput salah satu pelanggan setianya, dan tentu saja Kang Ji-hyun ikut bersama Yongmin sambil duduk di kursi depan. Di tengah perjalanan, penumpang itu merasa mual dan gak enak badan, dan setelah keluar dari taksi, penumpang itu merasa baik-baik saja, dan hal ini membuat bingung, karena semua penumpangnya keluar dari taksi karena merasa merinding dan mual-mual. Yongmin menuduh semua itu karena keberadaan Ji-hyun yang membuat penumpang menjadi tak nyaman di dalam taksi. Bingung karena terancam kehilangan pelanggan tetapnya dan kehilangan pendapatan untuk bayar hutang, Ji-hyun menyangkal tuduhan Yongmin dan mengatakan sesuatu mengenai hukum pidana terkait sopir taksi yang seenaknya. Keduanya terkejut termasuk gadis itu sendiri karena hafal pasal-pasal hukum pidana dan berpikir dia bekerja di bidang hukum. 경범죄처벌법 제3조 제1항 유료 또는 과료에 처한다고 하지 그래요? 내가 이걸 어떻게 알지? 나 혹시 뭔지 찾아내서 가족들한테라도 오늘 택시비. Yongmin penasaran dan mencari tahu di kantor polisi terdekat apakah ada seorang gadis yang tewas karena kecelakaan. Namun polisi memberitahu bahwa tak ada kasus seperti itu. Di suatu kantor polisi, para detektif menyelidiki mengenai kasus Ji-hyun, dan keterangan polisi Kang Ji-hyun ditemukan oleh ayahnya yang bernama Kang Hyung-soo. Kembali ke Yongmin dan Ji-hyun, keduanya berdebat sengit, di mana Ji-hyun menilai Yongmin terlalu cuek dan tak mau tahu padanya, dan Yongmin yang kesal karena tak dapat uang karena keberadaan Kang Ji-hyun. Yongmin pun pulang dan memarkirkan mobilnya jauh dari rumah, agar Ji-hyun tak bisa mengikutinya ke dalam rumah. 우리 할머니 대기 책임질 거예요? Di dalam kamarnya, Yongmin begitu frustasi dengan keberadaan Kang Ji-hyun, sampai-sampai terbawa mimpi di mana dia dihantui gadis itu. Keesokan harinya, nenek Yongmin ingin pergi ke rumah temannya dan menumpang taksi Yongmin. Yongmin awalnya ragu karena ada Ji-hyun, namun mau tak mau dia menuruti neneknya itu. 안녕하세요 할머니. 언능 출발이야. Di sepanjang perjalanan, Yongmin terganggu dengan Ji-hyun yang protes dan terus mengajaknya bicara, sehingga tak sengaja dia menabrak tumpukan kardus di pinggir jalan. Yongmin pergi ke seorang dukun untuk mengusir Ji-hyun. Namun, dukun itu sendiri ternyata dukun palsu, karena dukun itu bahkan gak bisa lihat keberadaan Ji-hyun. 저기요. 혹시 Malam harinya, Yongmin menjemput pelanggannya yang seorang dokter bernama Do Kyu-jin. Tak merasakan apa-apa dan baik-baik saja, tak seperti penumpang-penumpang sebelumnya. Saat tiba di rumah sakit, Yongmin teringat dengan Do Kyu-jin yang menolong ibunya. Yongmin sangat berterima kasih pada Do Kyu-jin hingga sekarang dan sering membawakan sesuatu untuk pria itu. Setelah itu, Yongmin pulang ke rumah dan berniat memarkir mobilnya jauh dari rumahnya. Namun, Ji-hyun tak ingin sendirian di tempat sepi. Ia meminta Yongmin memarkir mobilnya di rumah dan berjanji tak akan masuk ke rumah ataupun macam-macam. Akhirnya, Yongmin pun menuruti permintaan gadis itu. Di kamarnya, Yongmin bertanya di forum sosial media dan menceritakan dirinya yang diikuti hantu di dalam taksi. Banyak komentar aneh, namun ada satu komentar yang menyebutkan bahwa Yongmin harus hati-hati
karena hantu itu akan membawa hantu lainnya dan gerbang hantu akan terbuka di dalam taksi milik Yongmin. Yongmin begitu terkejut dan khawatir dengan hal itu. 거긴 이미 청담동 꽃도령? Keesokan harinya Yongmin hendak bekerja dan entah kenapa sikap Ji-hyun berubah menjadi ramah dan mengajak menghasilkan uang. Di dalam perjalanan ada seorang pria yang memberhentikan taksi Yongmin. Pria itu sepertinya terkejut dan langsung masuk menembus pintu. Rupanya pria itu adalah hantu dan membuat Yongmin bahkan Ji-hyun terkejut. Yongmin berpikir bahwa Ji-hyun menyebabkan hantu lain mendatanginya meskipun mengaku tak tahu apapun. Beda dengan pria itu yang senang karena ada manusia yang bisa melihatnya. Ji-hyun dan pria itu berdebat ingin meminta bantuan pada Yongmin. Dan Ji-hyun tak sengaja memelintir lengan pria itu. Dia terkejut karena terlihat hebat dalam bela diri. 무슨 번호표 뽑았어요? Di dalam mobil, kedua hantu itu terus berdebat siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Yongmin. Hal ini semakin membuat taksi milik Yongmin sepi penumpang. 기사 양반 미안해요. Malam harinya Yongmin memandang foto ibunya dan heran bagaimana bisa dia melihat para hantu nggak jelas itu, namun tak bisa melihat ibunya. Keesokan harinya Yongmin hendak menjual taksi miliknya. Kedua hantu itu protes, terutama Ji-hyun yang takut merasa sendirian karena hanya Yongmin lah yang bisa melihat sekaligus berbicara dengannya, sedangkan dirinya tak tahu siapa dirinya. Yongmin bersikap tak mau tahu dan bersikukuh menjualnya. Kemudian, Ji-hyun melihat seorang pria di dekat mobil dan rupanya pria itu juga hantu. Pria itu meminta tolong pada Ji-hyun untuk mengambilkan cincin emas dan perhiasan di dalam mobil. Rupanya pria itu meninggal saat hendak menjual cincin itu yang digunakan untuk putrinya berobat. Ji-hyun memanggil Yongmin dan meminta tolong mengambilkan cincin itu. Dan setelah Yongmin mencari-cari, dia menemukan bungkusan berisi perhiasan. Kemudian, Yongmin dan para hantu itu pergi ke rumah sakit dan Yongmin memberikan perhiasan itu pada putri pria itu. Melihat istri dan putrinya begitu bahagia membuat pria itu pun akhirnya tenang dan pergi ke akhirat. Setelah itu, putri pria itu mendatangi Yongmin dan memberikan satu cincin pada Yongmin sebagai terima kasih. Yongmin terkejut dan tak menyangka bahwa itu adalah bayaran dari membantu seorang hantu. Di perjalanan, Ji-hyun kembali membujuk Yongmin agar tak menjual taksi hantu. Pria satunya memberitahu bahwa dirinya orang kaya dan bisa membantu Yongmin mendapatkan banyak uang. Yongmin sepertinya tergoda dan Ji-hyun memberi ide pada Yongmin agar menjadi seorang supir taksi khusus untuk hantu. Ia membujuk Yongmin akan membantunya mencari penumpang hantu yang bisa membayarnya seperti pria tadi. Dengan begitu, ia juga bisa mencari tahu mengenai dirinya dan bagaimana dia mati alias sama-sama untung. 좋고 좋은 거 아니겠어요? Entah kenapa, Yongmin menjadi tertarik dan bersedia dengan tawaran Ji-hyun, yaitu menjadi sopir taksi untuk para hantu. 귀신 전용 택시. Ternyata Byung-chul berbohong dirinya orang kaya. Rupanya dia hanya seorang pekerja kantoran yang meninggal karena kecelakaan kerja. Di toilet, Yongmin begitu bersemangat dengan ide Ji-hyun mengenai taksi khusus hantu ini. Setelah itu, kedua hantu itu jujur mengenai kebenaran Byung-chul sehingga membuat Yongmin marah. Byung-chul memberitahu bahwa dirinya mempunyai emas batangan yang dia simpan dan meninggal setelah 1 bulan menikah. Ia menyesal karena tak bisa menepati janji membuatkan bak mandi untuk istrinya. 2천만 원은 못 드려도 200만 원은 드릴 수 있습니다. 근데 신혼집 공사할 때 욕조를 못 해준 게 마음에 걸려서. Mereka melihat istri Byung-chul yang lewat, namun Yongmin menolak permintaan Byung-chul untuk membantunya. 기사님, 제발 한 번만. 몰라요. 나 사기당했어. Saat ini, polisi sedang menyelidiki kasus Ji-hyun dan terdapat beberapa tersangka yang berprofesi sopir taksi dan juga ibu Yongmin. Yongmin yang tiba di rumahnya masih kesal dengan Ji-hyun karena merasa ditipu. Ji-hyun masuk ke dalam rumah dan membujuk Yongmin untuk membantu Byung-chul dan mendapatkan uang. Yongmin diminta membentulkan pipa wastafel dan dia teringat dengan ibunya yang berjanji membuatkan bak mandi untuknya. 엄마, 나도 욕조 갖고 싶어. 꼭 욕조 만들어줄게. 약속. Sementara itu, Ji-hyun melihat-lihat foto di rumahnya Yongmin. Karena di luar hujan, Ji-hyun tidur di dalam rumah.
Hal ini membuat Yongmin heran namun membiarkannya. Keesokan harinya, Ji-hyun membujuk Yongmin agar tak menjual taksinya dan ternyata Yongmin benar-benar gak jadi menjualnya dan menuju ke rumah Byung-chul. Kedua hantu itu pun senang dan tak menyangka Yongmin berubah pikiran. Byung-chul menceritakan dia punya emas batangan yang dia sembunyikan di ponselnya dan ingin memberikannya pada istrinya sebagai kejutan. Kemudian, mereka menyusun rencana untuk masuk ke dalam rumah Byung-chul sebagai teman baiknya dan menemui istrinya agar tidak dicurigai. Dari cerita Byung-chul, mereka bertemu 10 tahun lalu sejak di panti asuhan dan bertemu lagi saat bekerja di kafe. Keduanya pun jatuh cinta dan menikah. Yongmin dengan gugup menemui istri Byung-chul yang bernama Soyeon. Dengan artinya ia pura-pura ingin memasang bak mandi seperti yang Byung-chul minta. Karena akting Yongmin yang meyakinkan, Soyeon pun percaya. 아니 그렇게 하면 누가 문을 열어줘요 기사님. 치면 기사님 때문이에요. 알았어요? 가시기 전에 전화. 들어오세요. Di dalam rumah, Yongmin pura-pura meminta Soyeon untuk mencari kontrak sewa rumah agar dirinya leluasa mencari ponsel berisi emas itu. Awalnya mereka tak menemukan emas itu di ponsel Byung-chul, sehingga membuat Yongmin merasa tertipu. Namun akhirnya Byung-chul ingat dan menemukan emas itu di dalam AC. Setelah itu, Soyeon ditelepon perusahaan Byung-chul bahwa kompensasi kecelakaan kerja sudah diproses. Yongmin pun mengantar Soyeon ke perusahaan Byung-chul. Shin beralih ke kantor polisi. Menurut detektif, salah satu tersangka yang menyebabkan Ji-hyun meninggal adalah ibunya Yongmin. Namun, karena di kejadian itu ibu Yongmin meninggal, membuatnya dihapus dari daftar tersangka. Kemudian para detektif mengunjungi nenek Yongmin dan nenek Yongmin bertanya pada mereka apakah sudah menangkap pelaku yang menyebabkan ibu Yongmin meninggal. Detektif mengaku belum menemukan pelaku dan bertanya siapa yang mengemudikan taksi milik ibu Yongmin pulang ke rumah. Nenek Yongmin tak tahu siapa yang mengantar taksi itu karena taksi itu sudah ada di rumah setelah pemakaman. Rupanya Yongmin lah yang mengambil alih taksi itu untuk digunakan sampai sekarang. Namun kamera dashboard taksi itu hilang saat ditemukan. Para detektif bingung dengan kasus ini dan curiga seseorang yang mengambil kamera dashboard itu pelakunya. Kemudian, mereka berencana fokus ke taksi milik Yongmin dan melacak taksi itu dari CCTV sepanjang kejadian. Di kantor Byung-chul, Soyeon diberitahu bahwa uang kompensasi kecelakaan sebesar $300.000. Kemudian, muncul perempuan parubaya yang menangis dan mengaku ibu Byung-chul. Byung-chul sendiri heran karena merasa tak mengenal perempuan itu. Perempuan itu menunjukkan KTP dan berkas yang menunjukkan dirinya adalah ibu kandung Byung-chul. Perempuan itu mengaku meninggalkan Byung-chul di panti asuhan karena dirinya sempat dipenjara. Ia memberikan buku tabungan dan deposito pada Soyeon yang dia simpan untuk diberikan pada Byung-chul. Bahkan, dia memberikan foto masa kecil Byung-chul untuk meyakinkan mereka. Perempuan itu ingin mengunjungi rumah Abu Byung-chul. Lalu mereka pun ke sana sambil membawakan makanan dan buah-buahan sebagai persembahan. Namun anehnya, perempuan itu membawakan buah kiwi padahal Byung-chul sendiri alergi pada buah itu. Setelah itu, Soyeon bercerita bahwa dirinya dan Byung-chul belum mendaftarkan pernikahan mereka. Dan entah kenapa, perempuan itu tersenyum mendengar Soyeon belum mendaftarkan pernikahan. Setelah mereka berpisah, Soyeon ditelepon perusahaan bahwa perempuan itulah yang mendapatkan uang kompensasi kematian Byung-chul karena dia sebagai ibu kandung. Soyeon terkejut karena perempuan itu membocorkan pada perusahaan bahwa dirinya belum mendaftarkan pernikahan. Soyeon protes pada perempuan itu dan perempuan itu memasang wajah memelas bahwa dirinya punya masalah keuangan dan butuh uang itu. Ia berjanji akan memberikan Soyeon bagian setelah masalahnya selesai. Byung-chul marah karena hal ini. Di dalam mobil, perempuan itu rupanya membuka kedoknya. Rupanya dia hanya akting bertingkah seperti ibu Byung-chul. Padahal dirinya hanya teman ibu Byung-chul saat di penjara. Perempuan itu dan pria yang ada di sampingnya adalah komplotan penipu. Di perjalanan pulang, Yongmin berhenti menepikan mobilnya. Dia merapikan spanduk yang dia pasang yang isinya mencari saksi terkait kematian ibunya yang saat ini belum ada saksi yang muncul. Yongmin memberitahukan Ji-hyun bahwa dirinya meragukan perempuan itu sebagai ibu kandung Byung-chul. Karena curiga, perempuan itu tak tahu Byung-chul alergi buah kiwi. Ia sangat tahu bahwa keluarga korban tak akan menyukai uang kompensasi kematian anggota keluarga karena dirinya pernah mengalami hal itu. Ia memberitahu Ji-hyun bahwa ibunya meninggal 3 bulan lalu, namun polisi belum menemukan pelakunya. Ji-hyun mengajak Yongmin menyelidiki kasus ini
agar bisa menenangkan jiwa mereka yang jadi korban. Keesokannya, Yongmin dan Ji-hyun menyelidiki rumah perempuan itu dan berhasil masuk ke dalam. Mereka heran dengan keadaan rumah itu yang berantakan dan menemukan sebuah foto perempuan itu bersama wanita yang mereka duga ibu kandung asli Byung-chul. Kemudian mereka mengkonfirmasinya pada Byung-chul, namun Byung-chul tak mengingatnya. Yang dia ingat hanya ibu kandungnya punya bekas luka di tangannya. Kemudian Yongmin memberitahu Soyeon tentang kecurigaannya pada perempuan itu dan meyakinkan agar tak menyerah mengenai uang kompensasi itu. Kemudian mereka berkumpul untuk memastikannya dan meminta cap sidik jari perempuan itu untuk keperluan dokumen. Perempuan itu mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan tangan kirinya. Yongmin yang tak sabar pun membuka paksa sarung tangan kanan perempuan itu dan entah bagaimana perempuan itu juga memiliki luka di tangan kanannya. Setelah perempuan itu cap sidik jari itu rupanya tidak berbekas karena sidik jari perempuan itu sudah rata. Hal ini membuat mereka kesulitan membuktikan perempuan itu adalah ibu kandung Byung-chul atau bukan. Perempuan itu sadar bahwa dirinya dicurigai, lalu marah dan memberikan rambutnya sekaligus menantang tes DNA. Perempuan itu sangat percaya diri karena yakin pihak Yongmin tak mempunyai sampel DNA Byung-chul. Hal ini membuat Soyeon shock lalu pingsan. 나만 이상해? 네가 시켰니? 뭐 민증이랑 아니면 DNA 검사라도 해봐. 그럼 대조할 DNA도 Soyeon dibawa ke rumah sakit dan dokter memeriksanya lalu memberitahu bahwa Soyeon sebenarnya lagi hamil 3 bulan. Soyeon ingin meminta tes DNA pada bayi itu untuk membuktikan dirinya mengandung anak Byung-chul. Namun tak kenapa, Ji-hyun sangat paham mengenai hukum tes DNA pada bayi yang masih dalam kandungan dan risikonya. Mengetahui hal itu, Soyeon jadi enggan melakukan tes DNA pada bayinya. Setelah itu, wanita penipu ini melabrak Soyeon dan Yongmin, lalu menuduh keduanya adalah pasangan selingkuh. Yongmin yang mendengarnya tak terima dan mengancam wanita itu akan membeberkan penipuan wanita itu. Soyeon mengikhlaskan uang kompensasi itu karena tak ingin membahayakan anaknya dan tak ingin berurusan dengan wanita itu lagi. Di kamarnya, Yongmin dan Ji-hyun begitu frustasi dengan Soyeon. Meski begitu, Yongmin tak lupa tujuan awal mereka, yaitu membuatkan bak mandi untuk Soyeon. Mendengar hal itu membuat Ji-hyun senang, karena Yongmin mau membantu hantu-hantu seperti dirinya dan Byung-chul. Yongmin sedikit tersipu mendengar pujian dari Ji-hyun, lalu protes mengapa Ji-hyun seenaknya masuk ke kamarnya. Keesokannya, Yongmin dibantu Sok-jin membuatkan bak mandi untuk Soyeon. Saat keduanya bekerja, Ji-hyun menemukan sesuatu. Shin pindah ke perusahaan di mana wanita itu sedang mengurus uang kompensasi Byung-chul dan akan menandatanganinya. Mereka sudah percaya diri akan mendapatkan uang itu. Namun, Yongmin dan kawan-kawan datang, lalu menunjukkan bukti bahwa wanita itu bukanlah ibu kandung Byung-chul. Rupanya, Yongmin menyerahkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa wanita itu bukanlah ibu kandung Byung-chul. Yongmin mendapatkan hasil tes DNA milik Byung-chul karena rupanya mendaftarkan kartu DNA-nya lalu mencocokkannya dengan sampel rambut wanita itu tempo hari. Karena semuanya terbukti wanita itu penipu, membuat Soyeon marah dan hendak melaporkan mereka ke polisi. Wanita itu dan temannya pun kabur lalu Yongmin pun mengejar mereka namun gagal. Mereka sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan menunggu mereka tertangkap. Ji-hyun lega kasus ini telah selesai. Dan dia ingin mengetahui alasannya sendiri gentayangan menjadi hantu seperti Byung-chul. Ji-hyun yakin dirinya dan Yongmin pernah bertemu karena suatu alasan. Yongmin terkejut dengan kata-kata Ji-hyun, lalu keduanya saling bertatap mata sehingga menjadi salah tingkah. Mereka senang kasus ini selesai dan hendak tos. Namun karena Ji-hyun hantu, mereka gagal tos hingga membuat Ji-hyun tersungkur. Saat Yongmin hendak menolong Ji-hyun, Yongmin terkejut saat melihat Ji-hyun mengenakan ikat rambut ibunya di pergelangan tangan Ji-hyun. Dan disinilah episode kedua berakhir.